Halo halo guys, gimana kabarnya? It's all good ya kan? Nah, percaya puasa kita diberkati Tuhan, kita semua menerima, kita semua mengalami yang namanya mujizat puasa dan berdoa. Amin. Oke. Hari ini kita akan bahas dari Amsal 24 ayat yang 10. Tapi sebelum aku bacakan ayat ini, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kita pada saat kita hidup di dunia ini kita bebas daripada masalah. Amin. Tapi kita percaya Tuhan berjanji untuk memberikan satu kasih karunia supaya kita bisa menghadapi segala permasalahan, segala tantangan yang kita hadapi. Karena Tuhan berkata kasih karunia Tuhan selalu baru setiap hari dan itu cukup buat kita setiap hari. Oke? Amin. Jadi di sini kita lihat di Amsal 24 ayat yang ke-10, aku bacakan di sini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi di sini jelas sekali dikatakan jika kita tawar hati pada saat masa kesesakan, kekuatan kita akan kecil. Kita nggak punya kekuatan lagi untuk maju, untuk terus di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Untuk kita bisa mengetahui arti dari kata ini dengan jelas, kita harus lihat kata tawar hati dan kesesakan ini apa artinya. Oke? Sebelum kita lihat tawar hati, aku mau kita lihat dalam masa kesesakan. Masa kesesakan, masa-masa di mana kita sesak, ya, kita dipepet, kita dihimpit. Kalau kita lihat bahasa Indonesia seperti itu, dalam bahasa Inggris dikatakan adversity. Adversity ini memiliki arti kata kondisi di mana kita nggak beruntung, kondisi di mana kita sedang mengalami tekanan, kondisi di mana kita mengalami yang namanya musibah, malapetaka. Ini adversity seperti itu. Jadi kita mengalami musibah mungkin sakit penyakit, mungkin kondisi kita keuangan kita bangkrut, atau kita dibohongin teman segala macam. Ini adalah kondisi yang kita stres, mungkin kita dikhianati oleh pacar kita, ya kan, pasangan hidup kita dikhianati oleh sahabat baik kita. Ini sesuatu yang membuat kita tertekan. Kita menganggap mereka baik, tapi kemudian yang mengkhianati kita, dan kita ini masih dalam kondisi yang tertekan. Kita stres, kondisi yang membuat kita stres seperti itu. Mungkin juga kita sekolah, kuliah, ternyata kok nggak selesai, ya kan. Juga kondisi yang membuat kita, aduh, kok kondisiku nggak baik ini ya, nasibku kok nggak baik. Ini kondisi yang seperti dalam bahasa Mandarin dikatakan Huanan. Huanan ini adalah satu kondisi trial and tribulation, satu cobaan, satu godaan, sesuatu cobaan dan kesengsaraan yang direstui oleh Tuhan supaya kita alami seperti ini. Jadi ini adalah masa kesesakan, masa dimana kita dicobai, kita melalui dalam masa pencobaan, masa pembentukan ini. Ini adalah satu trial and tribulation. Warna sesuatu yang nggak enak, ya kan, kita nggak bisa enjoy, kita serasa nggak bisa enak pikiran kita nggak bisa tenang, tapi kita melewati masa-masa ini. Masa pencobaan, masa kesesakan. Kita semua pasti pernah melewati hal-hal seperti ini dalam berjalan bersama dengan Kristus. Oke? Jika pada saat kita masuk dalam masa kesesakan ini, apa yang harus kita lakukan? Kita ada dua pilihan. Yang pernah dikatakan di sini, jika engkau tawar hati. Jadi selain tawar hati, kita bisa memiliki satu lawan kata dari tawar hati, bukan? Jadi kita bisa memilih yang mana yang kita pilih, tawar hati atau lawan kata dari tawar hati. Kita akan lihat dari tawar hati dulu supaya kita bisa mengerti lawan katanya. Oke? Tawar hati ini memiliki arti kita hilang keberanian, tidak gembira, tidak bernafsu, tidak menaruh perhatian, kita dingin. Jadi hati kita dingin, kita sudah hilang harapan. Aku sudah nggak mengharapkan lagi. Tawar hati, kita nggak punya keberanian lagi, kita ketakutan, kita nggak punya kegembiraan, kita nggak punya nafsu, kita nggak punya passion, kita nggak punya gairah lagi untuk menjalankan kehidupan ini. Kita merasa hidup ini percuma, kita merasa, percuma hidup ini, apa sih gunanya, nggak ada artinya, hidupku ini nggak ada gunanya. Sehingga kita tidak menaruh perhatian kepada kehidupan kita, apalagi dalam masalah yang kita hadapi, karena kita merasa hidup ini tidak ada gunanya, begitu kan? Dan dalam bahasa Mandarin dikatakan tancie ini memiliki arti kata timid, cowardly. Kita coward, kita ngecut, kita ketakutan karena kita nggak berani menghadapi apa yang ada di depan mata kita. Ini satu arti dari tawar hati. Kita bisa menjadi pengecut atau kita menjadi pemberani. Oke. Kita seringkali melihat, dan kemudian kita lihat dari film-film Hollywood akhir-akhir ini, ya kan? Akhir-akhir ini semua banyak film-film yang namanya heroes, ya kan? Semuanya film-film ini film-film action, film-film Transformers, ya kan? Kemudian film X-Men, Superman, Batman,
Ninja Turtle, semua film-film ini yang saat ini lagi booming, ini semua adalah tentang hero. Oke, tentang hero, seorang pahlawan. Siapakah kita? Kita harus tahu bahwa diri kita ini adalah pahlawan, kita ini adalah laskar Kristus. Oke, kita bahas kemarin, kita adalah laskar Kristus, kita ini pejuang Kristus. Kita ini adalah seorang hero, kita harus tahu itu. Kita nggak perlu yang namanya tawar hati, jangan takut gitu kan. Kita ini adalah hero, kita harus hadapi tantangan ini dengan tegar gitu kan. Jadi aku mau encourage kita, ayo kita jangan tawar hati di sini. Kita jangan tawar hati. Tawar hati terhadap teman kita, terhadap saudara kita, terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Kita jangan tawar hati, kita jangan takut. Marilah kita punya suatu keberanian dalam hati kita untuk maju dan menghadapi tantangan itu. Otomatis kita menghadapi tantangan ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi karena kita percaya dengan iman bahwa Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan berpihak pada kita. Oke. So, kemarin kita, mari kita terus, kita tidak tawar hati, tapi hati kita tetap terus kuat, kita terus tegar, kita terus memiliki passion, memiliki gairah hidup, kita terus memiliki yang namanya daya juang hidup. Oke. So, di sini aku mau bingung, kenapa pada saat kita mengalami tekanan ini manusia bisa memilih yang namanya tawar hati? Karena di sini aku melihat yang namanya kecil hati. Tawar hati ini ada satu arti lagi yang namanya kecil hati. Memiliki satu persamaan di sini, kecil hati. Kecil hati memiliki arti tawar hati. Nah, kecil hati, tawar hati ini adalah satu sinonim, dan kemudian sinonim yang satunya adalah kecewa. Jadi kecil hati, tawar hati, kecewa ini satu sinonim. Ini memiliki arti yang kita merasa tersinggung, merasa marah. Ini kecil hati ya. Kita merasa tersinggung, merasa marah, merasa tawar hati, kecewa, hilang keberanian, takut. Jadi kita bisa lihat kecil hati dan tawar hati ini merupakan satu hal yang terkoneksikan, terhubung, dan kita kecewa. Pada saat aku melihat kata kecewa ini, aku melihat, oh Tuhan ya, ternyata kecewa. Kecewa ini salah satu sumber kenapa kita bisa jadi tawar hati. Kecewa adalah sumber, titik awal, titik langkah awal sebelum kita masuk ke dalam tawar hati. Jadi kecil hati ini dimulai dari kecewa. Kecewa, tawar hati, kita tersinggung, ya kan? Kita tersinggung, kita kecewa, kita hilang keberanian, kita takut. Ini kita akan jadi kemudian tawar hati. Kita nggak punya keberanian, nggak punya gairah, nggak punya nafsu. Kita udah malas menjalani hidup ini. Jadi ini semuanya dimulai dari yang namanya kecewa, marah, tersinggung, ketakutan. Ini adalah arti dari kecil hati. Dari kecil hati kita akan jadi tawar hati. Dari tawar hati kita nggak akan yang namanya mengalami kemenangan. Oke, Tuhan menjanjikan kita akan mengalami berkemenangan. Kita akan terus naik dan kita tidak akan pernah turun. Bagaimana kita bisa terus naik jika kita tidak mau mendakinya, tidak mau mendaki yang namanya permasalahan ini. Kita nggak mau maju, kita nggak mau melawan permasalahan ini. Ya, Tuhan sudah menjalankan bagiannya, sekarang tinggal kita menjalankan bagian kita. Amin. Kita harus bersyukur karena Tuhan mau terus bekerja sama dengan kita. Mari kita terus mau maju, kita terus maju, terus pantang mundur, kita berjuang, kita mau maju terus supaya kita mencapai titik yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, yaitu kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang terus maju, terus naik, tidak pernah turun, kehidupan yang kita akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Alright, thank you guys. Aku mainkan kita, jangankah kita kecewa, jangan kita kecewa, jangan kita tersinggung, jangan kita marah, jangan kita takut. Alright, karena Tuhan beserta dengan Anda dan saya. Alright, thank you guys, and that's it for the day 32, and I'll see you guys tomorrow, day 33. God bless you.